Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube saya di Mahani Ferry Fernanda. Kali ini saya ingin membagikan sebuah template untuk analisis statistik deskriptif ya, terutama untuk membuat tabel frekuensi dan juga membuat histogram dari distribusi frekuensi. Nah, biasanya di salah satu analisis statistik ada yang namanya analisis deskriptif, di mana kita biasanya disajikan ada data, misalkan ini ada data nilai atau data tinggi badan, berat badan, atau data apapun satu kelompok. Misalkan ini ada 100 data gitu ya, yang saya berikan contoh data yang ada di sini. Kemudian kita diminta untuk melakukan analisis deskriptifnya. Nah, untuk melakukan analisis deskriptif, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel distribusi frekuensi ya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini nanti kita gunakan untuk analisis statistik berikutnya. Misalkan untuk menghitung min, median, modus dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ini. Sebenarnya kalau di Excel ataupun di aplikasi yang lain ya, itu kita bisa nanti langsung masukkan data-datanya menggunakan rumus. Ini sudah ada misalkan ya, di sheet kedua ada rumusnya ya. Min, median, varian dan sebagainya, kuartil, ini sudah ada di Excel. Jadi tinggal masukin datanya, ini nanti bisa diubah datanya, nanti akan otomatis berganti di sini ya. Hanya saja kalau kita di dunia perkuliahan tentu saja kita harus membuat secara manual atau menghitung secara manual dari data-data ini, tidak bisa menggunakan Excel. Nah, ini coba kita bantu atau saya bantu belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensi gitu. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada beberapa hal yang harus dibutuhkan. Yang pertama, kita harus tahu dulu jumlah datanya ya. Sudah kita buat rumus count ades. Nah, jadi ini datanya nanti akan ada jumlahnya 100. Kemudian kita juga butuh jumlah kelas ya. Jadi 100 data ini nanti akan kita bagi menjadi jumlah kelas. Ini tergantung jumlah data ya, ada rumusnya 1 plus 3,3 log n. Nanti untuk detail rumus-rumus yang dipakai bisa dicari sendiri ya, di buku-buku statistik. Ini secara umum menggunakan ini. Kemudian misalkan nanti ketemu jumlah kelasnya, kita lakukan pembulatan ya. Ini misalkan ketemu 8 kelas. Nah, ini akan nanti tergantung jumlah datanya ya. Misalkan ini kalau kita ganti atau kita delete datanya ya, hanya 41 data, nanti akan otomatis dia nanti akan berubah ya. Jumlah kelasnya akan berubah, jumlah kelas pembulatannya akan berubah, dan nanti ini di kelas terakhir misalkan tadi 8 ya, ini kelas terakhirnya akan jadi 0. Ini nanti dihapus saja atau tidak usah dipakai ketika masuk ke histogram distribusi frekuensi, jadi otomatis nanti ya. Nah, ini kita kembalikan dulu aja. Oke, kita tetap datanya 100 ya. Nah, kalau datanya 500 ya monggo silakan, nanti bisa ditarik lagi, diperpanjang gitu sampai tak terhingga, silakan, batas maksimumnya Excel. Kemudian kita butuh data maksimum minimum, nanti ini fungsinya untuk menentukan panjang kelas atau lebar kelas, ada yang menyebutkan lebar kelas juga, dan kita juga lakukan pembulatan ya. Nah, di sini kenapa kalau kita nggak lakukan pembulatan nanti angkanya akan panjang, dan nanti kalau masuk ke tabel ini juga akan berbeda. Nah, ini juga nanti akan otomatis misalkan minnya atau minimum angka terkecilnya 23, misalkan kita ganti di sini, kita satu datanya kita ubah jadi 10 gitu ya, jadi akan jadi 10. Nah, secara otomatis akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi tabel distribusi frekuensinya ya. Tadi misalkan di sini jumlah frekuensinya kita Ctrl Z dulu, kita undur dulu. Nah, ini nah
jumlah frekuensinya akan berubah, histogram frekuensinya juga berubah ya. Kalau misalnya kita ganti 15 gitu ya, oke, nanti panjang kelasnya juga berbeda. Nah, jumlah frekuensinya juga berbeda, intervalnya juga berbeda, nanti bentuk histogram frekuensinya juga akan berbeda ya. Jadi di di tablet ini kalian bisa paling nggak ngecek ya apakah pekerjaan kalian secara manual itu sudah sesuai atau belum ya. Terus kemudian dari data ini nanti kita akan kembangkan lagi untuk analisis mean, median, modus, pemusatan dan kesabarannya. Nanti di video berikutnya, ini hanya dasar saja ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian untuk statistik deskriptifnya ya, ini bisa menggunakan rumus dulu ya. Nanti kita akan coba menggunakan Excel ya. Akan kita coba menggunakan rumus sesuai dengan rumus yang ada di buku-buku statistik gitu ya. Oke, baik, itu saja mungkin template ini. Jadi silakan yang mau nyoba template ini bisa di download via link di deskripsi nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.